Assalamualaikum rekan-rekan Domiloka. Kali ini admin akan berbagi sedikit cerita mengenai salah satu WNI yang pernah tinggal di Korea Selatan. Qadarullah beliaunya terkena musibah ya, menjadi korban voice phishing, sempat dipenjara hampir sampai dengan 1 tahun. Bagaimana ceritanya? Mari kita simak. Iya, Diceritain Mbak dulu bisanya dapet visa E7 atau pertama kali ke Koreanya tuh gimana Mbak dulu? terus ya udah waktu itu kan ada alba-alba juga gitu. Terus waktu itu tahun 2017 pas lagi kunjungan, saya lihat salah satu temen ada yang posting juga kan, katanya cari pekerja Indonesia yang bisa beberapa bahasa di Korea gitu. Terus pas lagi waktu main di sana tuh saya interview gitu, langsung interview datang ke kantornya interview, tapi ternyata di luar dugaan langsung diterima gitu Oh, sebenarnya waktu itu alhamdulillah ya. 2017. Apa namanya ya mereka sih langsung minta saya untuk kerja gitu kan, tapi kebetulan kan saya masih ada kerjaan di Jakarta jadi belum bisa kasih kepastian gitu kan. Terus ya memang ada satu dua hal di Jakarta yang harus saya kerjakan, akhirnya ya udah saya lepas dulu. Ternyata memang masih rejeki sih waktu itu, jadi 2018 ada tawaran lagi di tempat yang sama, akhirnya saya coba dulu lah gitu kan, ternyata bisa masuk alhamdulillah. Nah pas di Koreanya itu kebetulan saya memang tinggal di Gosiwon waktu itu. Tahun 2020 2021 ya berarti ya. Iya, Kejadian. jadi aku kan datang visa visa kerjaku itu kan memang per 2019 Juli ya. Saya masuk ke Korea itu Juli 2019. Cuman kan ternyata 2020 awal itu kan itu benar-benar corona Iya apa benar-benar namanya gelombang sekolah pertama semua ya ya. di Korea. Iya, jadi kebetulan kan saya kerja juga di salah satu apa namanya eh, apa ya dibilangnya ya kayak apa Myeonsejom ya kalau itu ya. Jadi dan kita tuh kerjasama sama beberapa perusahaan pariwisata di Korea. Jadi dari mulai Januari itu tamu masih ada gitu kan. Tapi ternyata mulai dari Februari ke Maret kebetulan kita kantor pindah tadinya di Seoul pindah ke Gyeonggi-do kan ke area Ilsan. Terus apa namanya dari mulai Maret, nah dari owner pun sudah mulai ketar-ketir gitu karena Iya, iya. beberapa beberapa grup yang harusnya ke kantor kita itu untuk kunjungan ternyata sudah mulai di cancel satu persatu gitu sampai akhirnya puncaknya sampai Juli ya biasanya kan kalau sebenarnya kalau untuk kantor saya sendiri itu summer itu paling jarang tamu cuman ternyata sampai bulan Juli itu tamu sudah mulai semua di cancel Oh, gitu. iya iya Di iya. situ mulailah apa sih untuk semua pemegang visa E7 itu sudah mulai maksudnya nggak 100% keterima gaji dari kantor gitu. Oh iya, Jadi maaf sebelumnya saya potong. Berarti dulu itu kalau E7 kan rata-rata 1 tahun ya Mbak kontraknya. Berarti punya Mbak Disti juga 1 tahun juga ya kontraknya untuk E7-nya per 1 tahun. iya, 1 tahun. Jadi emang dia perpanjang per tahun kan untuk Oh E7. gitu. Jadi waktu Ah, itu saya Juli masuk Korea, terus 2019 kebetulan kan ya. 2020, ya Iya pas 2019, banget itu 2020. bener-bener pas banget ya 2020 Juli yang pas waktu wisatanya udah mulai di cancel. Nah itu visanya udah mulai mau habis ya berarti waktu itu. Betul sekali. Jadi memang pada saat itu jadi maksudnya saya sendiri pun sudah pasrah ya. Maksudnya ya walaupun ya saya sih mikir memang kalau rezeki itu emang udah ada yang ngatur ya. Saya pikir ya Iya udahlah iya. kalau memang rezekinya sampai di situ dulu, saya bilang ya udah nggak apa-apa gitu kan. Mungkin Mm-mm. nanti suatu saat nanti ya kita rezeki di mana aja saya nggak tahu gitu kan. Cuman ternyata bulan Juli itu ketika maksudnya semua teman-teman juga yang apa namanya sama visa E7 pun ada beberapa yang apa mau pulang aja apa gimana gitu kan Mm-mm. dari kantor pun mereka juga udah memberikan apa namanya udah memberikan pilihan gitu kan. Tergantung kalian mereka bilang gitu kalau memang ibaratnya kalian masih mau stay silahkan mereka bilang gitu kan dari Mm-mm. kantor terus kalau mau balik mau pulang ke negara masing-masing pun silahkan tapi ya mereka sih memberikan inilah apa namanya memberikan keringanan gitu kan nggak mau yang kayak memutus kita sepihak juga mereka sih kemarin sih posisinya seperti itu
Cuman ternyata bulan Juli itu visa saya alhamdulillah sempat diperpanjang. Oh, alhamdulillah ya sebenarnya ya diperpanjang ya Ya, visanya jadi ya. iya, jadi kemarin tuh memang sebenarnya saya udah yang nggak ada, karena kantor pun nggak ada omongan apa-apa, kayak misalnya manggil saya untuk oh mungkin sampai di sini dulu atau gimana gitu untuk pemberhentian sementara atau gimana, cuman ternyata saya dipanggil ke kantor untuk ngurus berkas perpanjangan karena mereka masih pikir masih mungkin kalau kantor masih positive thinking, Iya nggak tahu benar-benar. kita kan emang nggak tahu ternyata corona Iya panjang banget kan gitu, betul tapi betul. mereka awalnya masih positive thinking mungkin tahun depan apa ada perbaikan atau gimana gitu kan, jadi mereka masih positive thinking untuk beberapa pemegang visa E7 masih diperpanjang saat itu, Tapi termasuk saya gitu kan. tapi dengan kondisi yang seperti itu tadi seperti yang dinyatakan oleh Mbak Disti, gajinya Mm-mm. sudah nggak full diberikan ya, yang Iya, memicu untuk mulai mencari alba-alba yang lain itu kondisi itu iya, ya Mbak ya sebenarnya. iya. Jadi kemarin itu jadi kita tuh dari kantor kita dikasih apa surat apa namanya untuk pendaftaran Goyong Bohom ya. Jadi Iya iya. dibantu pemerintah juga gitu. Cuman memang dari awal mereka menjelaskan ke semua pemegang E7 dan juga visa-visa yang lain, mereka bilang kita nggak 100% karena memang harus tetap ada bayar pajak kan untuk Betul visa betul. kita sendiri gitu. Mm-mm. Iya, jadinya awalnya sih kita dapat kayak masih sekitar 80% ya, dari Mm-mm. 100% itu kita masih 80%, itu pun masih kayak 100-200 ribu won masih dibantu dari kantor gitu, Mm-mm. ibaratnya masih dapat hak kita lah gitu kan, cuman memang nggak bisa 100%. Nah dari situ memang kita untuk beberapa yang pemegang visa E7 kan sangat riskan sekali ya, untuk pemegang visa E7 itu kita walaupun itu ibaratnya visa kerja tapi di luar kantor itu sangat sama sama aja seperti apa ya, melanggar ya sebenarnya kalau Iya misalnya benar. ambil online Mm-mm. seperti itu. Jadi makanya saya pikir mungkin saya masih apa namanya, pemikiran saya waktu itu oh karena masih ada pegangan waktu itu, jadi saya nggak terlalu berpikiran ke depannya seperti apa, tapi saya pikir karena saya juga orangnya bukan orang yang boros sebenarnya sebenarnya, Mm-mm. yang penting prioritas saya yang pertama memang bayar Gosiwon dulu gitu Betul kan, untuk betul betul. selebihnya iya, untuk selebihnya biasanya kayak makan atau segala macam saya masih bisa, untuk pengeluaran itu benar-benar sangat amat sangat di apa ya, di Diatur ya. minimalisir lah gitu. Mm-mm. Iya, seperti itu sih. Cuman ternyata masuk bulan Juli sampai September itu dari 80% kita hanya terima sekitar 60 ya. Jadi memang benar-benar 2 bulan terakhir apa namanya Goyong Pohom itu benar-benar di pemotongan besar-besaran gitu, dan juga memang ternyata baru kita ketahui setelah 3 bulan hampir selesai itu, Goyong Bohom itu hanya diberikan sekitar 6 bulan ya, maksimal 6 bulan aja gitu. Mm-mm. Rasa Seperti itu banget sih. ya Mbak ya segitu ya. Maksudnya kan kalau kalau mungkin dikirim uangnya ke Indonesia, eh, Hmm. kelihatannya banyak ya. Tapi kalau dipakai tinggal di Korea, kayak misalkan Hmm. anggap aja kita dapat UMR 2,5 juta. Terus habis itu Hmm. dipotong asuransi, kemudian dipotong bayar Goshiwon. Mana Goshiwon kan mahal ya, sekitar 300 sampai 400-an belum makan. Itu berarti bener-bener sisa uang tuh mungkin ya sekitar 1 jutaan mungkin ya, 1 jutawan ya, dan belum 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 kepotong bayar untuk yang lain-lain ya. Nah, terus kalau boleh saya tahu dulu, Mbak pertama kali dapat albanya yang ini tadi kan temanya kita tentang voice phishing ya Mbak ya. Nah, Mbak Iya. dulu dapat kerjanya itu dari mana Mbak? Soalnya jujur saya pernah sih Heeh. Mbak, waktu itu selama kuliah itu cari-cari kerjaan, pernah tahu di Soul Craigslist Mbak. Nah, saya tuh dapat di Soul Craigslist itu tawaran juga. Jadi rekening saya tuh dipinjem sama dia. Tugas saya tuh cuma transfer-transfer gitu aja. Cuman saya Hmm. pikir-pikir kok gajinya tuh lumayan gede gitu loh. Kayak waktu itu Hmm. part time itu kan sejam masih 6.500-an ya. Dia itu ngasih per jamnya itu bukan per jam, Hmm. dia ngasih kerjanya itu per transfer. Per transfer tuh dia ngasih fee itu 100 ribuan, Mbak. Nah, cuma Hmm. transfer aja loh. Pikir saya kan, Bertransaksi ya jadinya per ya. transaksi itu dia Iya, ngasih iya, 100 iya. ribuan gitu. Terus saya bilang, kan kita waktu itu sampai sempet tukeran di Kakao Talk ya. Nah, waktu chatting di Kakao Talk itu, saya cuma mikir, Iya.
oh kok ini apa namanya kerjanya cuman gini gajinya gede terus saya akhirnya mikir ini jangan-jangan money laundering. Saya masih belum paham waktu itu yang namanya voice phishing ya. Saya cuma taunya ini jangan-jangan pencucian uang. Saya malah mikirnya gitu. Terus habis itu saya bilang ah enggak deh, kayaknya saya nggak berani karena kan saya pelajar. Saya bilang gitu. Lain kali aja terus dia maksa terus gitu loh Mbak. Nggak apa-apa kalau nggak nanti kamu kenalin teman kamu gini-gini. Nah kalau pengalamannya Mbak Disti sendiri gimana dulu itu? Jadi kalau saya waktu itu awalnya kan memang pas tahu si apa namanya, si uang pendapatan saya itu bakal di-cut sampai bulan September itu kan maksudnya jujur udah mulai inilah ya udah mulai apa ya panik lah ya. Iya, iya. Nah, terus udah gitu awalnya sih di Facebook itu kan saya ada beberapa kayak apa sih kayak komunitas orang apa kayak orang asing di luar negeri ya. Oh iya Jadi ya, ada yang memang memberikan Expat in iya, Korea itu ya. Heeh. iya, seperti itu. Jadi ada yang memang ngiklanin misalnya butuh neni lah atau butuh yang memang untuk seperti kayak misal di restoran untuk yang cuci piring atau memang yang kayak di guest house untuk kayak bersih-bersih seperti itu kan. Cuman 1 sampai 3 hari itu awalnya saya memang masih masih apa namanya Alba di Gosiwon yang pemilik Gosiwon saya tinggal ya karena kan memang kebetulan ownernya punya beberapa Gosiwon gitu. Selain yang di Sincon dia ada juga yang di Jongno gitu kan. Tapi ternyata cuma sampai 3 hari karena saat itu memang mulai sepi gitu. Gosiwon sendiri sudah mulai sepi gitu. Betul, Terus betul. sudah gitu tiba-tiba ada satu chattingan masuk ke Facebook saya, Facebook Messenger sih waktu itu. Hmm. Jadi apa namanya si fotonya itu kayak foto perempuan gitu, terus atas nama Apple Apple gitulah saya nggak lupa ini. Terus dia pakai bahasa Inggris gitu kan. Dia awalnya bilang sama saya, apa kamu lagi cari part time? Dia bilang gitu kan. Awalnya saya nggak apa ya, maksudnya nggak gubris gitu kan, kayak cuman paling orang iseng atau gimana gitu. Karena langganan dia untuk awalnya sih bilangnya gitu. Terus saya tanya, saya bilang gitu. Terus dia bilang, oh susah, ini kerjanya simpel. Awalnya dia bilang gitu, nanti dia kasih customer, nanti kita kasih tahu ketemunya di mana, terus ciri-ciri customer seperti apa. Nanti kamu hanya ketemu dia, kamu terima uangnya. Jadi kalau saya itu nggak melalui transaksi via ini ya, via rekening gitu. Ketemu langsung ya Mbak, malahan ya, ngasihin barang gitu ya. Iya, jadi dia bilang hanya ketemu customernya, terima uang. Dia bilang gitu nanti Mm-mm. nggak perlu bilang apa-apa. Dia bilang nanti kita yang semua kontak. Dia bilang gitu. Jadi pokoknya kamu Oh. hanya terima uangnya aja. Setelah itu nanti kamu ketemu tim kita. Dia bilang gitu. Dibilangnya sih kayak Mm-mm. financial team. Dia bilang gitu. Mm. Nanti kita kasih tahu juga alamatnya. Nah di situ dia bilang nanti kamu tinggal kasih apa namanya tinggal serahin aja uangnya. Dia bilang gitu. Terus Padahal saya kayak tanya beda nggak sih Mbak sebenarnya kayak delivery nggak sih? itu dia. Nah, saya sempat tanya gini, terus nanti proses barangnya seperti apa? Saya bilang gitu kan, Hmm. karena kan biasanya saya kan dalam pikiran saya jadi kayak kurir ya gitu. Iya Saya kayak pikir kurir, nanti bener-bener kayak gosen gitu apakah kan. saya harus iya, apakah saya harus menyerahkan barangnya seperti apa? Terus mereka bilang, oh kalau untuk pengiriman barang itu ada tim lain. Dia bilang gitu. Nanti sudah ada marketingnya sendiri. Jadi kamu cuma perlu ini aja. Dia bilang gitu. Terima uangnya aja. Dia bilang gitu. Oh, jadi terima uangnya ya Mbak ya. Saya kira Iya, tadi itu jadi justru malah saya nangkepnya tadi itu mm, Mbak nganter barang, kemudian mm. terima uang. Nah, itu nanti uangnya dikasih. Ternyata enggak ya. Enggak, makanya saya sempat tanya juga kan. Terus memang karena kan gini, saya tuh nggak ada apa sih kayak nggak ada bayangan apa sih voice phishing itu seperti apa gitu kan. Memang jujur Mhm. selama di Korea saya nggak pernah sekalipun dengar kasus seperti itu gitu kan. Iya. Itu malah bilang maksudnya nggak perlu khawatir saya bakal bawa kabur uangnya atau gimana gitu kan. Apalagi dalam Mhm. jumlah besar gitu kan. Mhm. Nah kemudian setelah itu apa namanya? Saya tanya kan nanti pembayarannya seperti apa saya bilang gitu kan. Eh, apakah saya nanti setelah selesai terus saya ketemu orang terus baru saya terima dari si financial team itu kah untuk penerimaan pembayarannya. Saya pikir atau bu sih kamu nanti bisa ambil dari uang yang kamu terima. Dia bilang gitu kan Oh. seperti itu. Terus saya tanya apa berapa pembayarannya berapa? Saya bilang karena barang mahal. Dia bilang gitu pastinya kita kasih ke kamunya lumayan inilah karena maksudnya kan barang mahal nggak mungkin kita kasih bayar kamu sedikit. Dia bilang gitu. Mhm. Jadi oh ya udah gitu kan. Jujur waktu itu dia kasih per satu kali saya oper itu kayak 300 ribu won waktu itu. Wah, Masya Allah. Makanya
saya pikir oh ya udah gitu kan, masih nggak ada kepikiran apa-apa gitu saat itu gitu. Udah gitu Mm-mm. apalagi saya bertemu langsung gitu dengan, maksudnya dengan si customer sama orang yang waktu itu saya oper uangnya gitu loh, bener-bener Mm-mm. tatap muka gitu kan, kayak gitu. Jadi saya pikir oh ya udah gitu kan, nggak ada kecurigaan apa sama sekali. Jadi masih masih ya udahlah kayak gitu. Terus orang si customernya pun ibu-ibu nggak yang ngomong ke saya tuh nggak ngomong apa-apa juga. Jadi oh ini ya uangnya gitu loh, dengan maksudnya mereka pun bukan Oh, yang kayak aduh tadi ada yang telepon saya gini gini gini, dia nggak iya ngomong iya iya. apa-apa Iya. gitu. Oh, Jadi oh, oh, saya oh. nggak, jadi setiap customer yang saya temuin itu mereka pasti menerima telepon gitu loh, Hmm. Oh, telepon dari sebentar, si Mbak. dari ya. Sebentar, Mbak. Boleh saya tanya dulu? Maaf, saya potong. Berarti itu uh, ada beberapa customer yang Mbak Disti ketemu dan semuanya tuh nggak ada yang ngomong sama Mbak Disti. nggak ada. Loh, berarti memang sudah diatur ya, Mbak ya? Bisa jadi ya? Memang awalnya dia bilang gini, oh kamu nggak perlu, si orang dari sana tuh bilang gini, kamu nggak perlu bilang apa-apa, kata dia gitu kan, karena kita semua Hmm. udah atur. Karena dia Hmm. selalu bilang sama saya gini, para customer orang Korea ini mereka nggak mau identitasnya dibuka, terbongkar. Makanya setiap ketemuan itu pasti di satu tempat gitu, dan bukan kayak kafe atau apa gitu. Jadi Ah. dari awal tuh mereka seperti mendoktrin saya, Mm-mm. customer ini mereka nggak mau identitasnya terbongkar, dia bilang gitu kan. Karena Jadi beli barang reject, ya kan? iya, Karena iya barang oh, I branded tapi see. reject gitu kan. Paham, Jadi paham, untuk, paham. ya jadi mungkin untuk menghindari tax, apa sih namanya, Mm-mm. pajak negara. Jadi Iya, 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 mereka ngomongnya iya. gitu sama saya. Jadi saya pikir oh ya udah gitu kan. Jadi kamu cuma terima aja uangnya tanpa perlu tanya kamu siapa, nggak perlu bilang kamu siapa, terus mereka siapa, udah kamu terima aja, bilangnya gitu. Mm-mm. Dari para customer semua yang saya temuin selalu bilang kayak oh ya udah nih uangnya gitu Oh, kan. oh, oh, oh. Berarti Setelah itu saya terima ketemuannya itu semua berarti janjian ya Mbak? Taunya kalau ngasih uangnya harus ke Mbak Disti itu tempatnya di janjian. sini, Jadi tempatnya di oh, sini, oh. nanti orangnya ini, kamu tinggal ngasih uang, kamu tinggal terima uang gitu aja ya berarti ya? Ya, jadi memang alamatnya tuh udah, alamat yang saya dapat itu memang dari orang itu gitu kan, Ah, dari si yang mereka ini gitu kan, si tim yang mereka ini. Jadi mm-mm. dia bilang oh ini ke alamat ini ya, dia bilang gitu. Jadi beberapa kali memang saya naik taksi, dan saya berpikiran gini, semua biaya transportasi dalam satu hari itu pakai uang saya gitu kan. Memang Heeh, mulainya heeh. dari uang saya. Jadi pikiran saya adalah oh ya udah, dengan uang yang saya terima, maksudnya pembayaran per transaksi itu saya pikir setengahnya memang uang saya karena itu uang uang transportasi dari uang saya gitu. Jadi mereka Mm-mm. nggak bayar uang transportasi saya. Jadi saya pikir oh ya udah gitu kan, saya udah hitung-hitung pagi, sempat sempat apa mas, kayak naik KTX juga kayak gitu kan, terus naik apa namanya, naik subway yang benar-benar dari line, dari saya dari Seoul sampai ke Gyeonggi-do kayak gitu. Loh, kalau sampai naik KTX itu berarti sampai ke daerah mana Mbak kalau kayak gitu Mbak? Jadi awalnya kan mereka bilang cuman perlunya di Seoul gitu kan. Heeh. Ternyata di hari kayak ketiga apa keempat dia bilang gini, oh kebetulan tim kita yang ada di luar, yang waktu itu di Daejeon, waktu itu dia bilang Mm-mm. Mm-mm. bisa hadir, dia bilang gitu, lagi ada apa namanya, lagi ada pokoknya lagi nggak bisa inilah tugas, dia bilang gitu, Mm-mm. makanya bisa nggak, dia bilang gitu, nanti kamu nggak usah khawatir, dia bilang uang uang kayak misalnya kalau misalnya kamu harus nginep, uang hotelnya nanti semua kita ganti, dia Ih, bilang sampai gitu, kayak karena kan gitu ya. makanya apa ya, jujur saya sendiri maksudnya saat itu nggak ada kecurigaan gitu, karena ibaratnya oh uang penginapan, uang taksi, uang KTX, semua uang transportasi itu uang saya dulu gitu, nggak Mm-mm. mereka Reimburse kasih gitu dulu. ya, bayar belakang. Iya, Heeh. ya, jadi benar-benar sampai taksi pun, biaya taksi sampai yang sempat yang sampai 100 ribuan Wih. itu pernah keluar Mm-mm. gitu. Jadi ya jujur sih nggak ada, benar-benar nggak ada kecurigaan, karena memang benar-benar tatap muka kitanya gitu kan. Iya, Maksudnya iya, saya iya. ngeliat kan. Dan kebetulan orang yang waktu itu saya oper itu cewek juga gitu. Cewek tiga Oh. orang, cewek tiga, saya tiga kali cewek orang yang sama, dua Mm-mm. kali yang sama gitu. Tapi orang Korea atau orang asing sama orang asing? Kalau yang saya kalau lihat dari perawakan yang pertama itu orang Korea, saya ingat sekali. Jadi orangnya karena apa ya? Kalau kalau saya sih jujur, maksudnya kalau walaupun orang Cina tapi dia pinter bahasa Korea itu kan masih ada beda ya, Betul, maksudnya betul. logatnya gitu kan.
Yang pertama itu yang perempuan pertama yang saya temuin itu orang Korea. Terus yang dua lagi feeling saya sih orang Cina. Orang Cina. Dua orangnya gitu kan, yang dua orangnya karena maksudnya dari perawakannya terus dari logatnya dia pun agak sedikit beda gitu. Mm-mm-mm. Itu memang nggak ada komunikasi jadi cuman kayak bener-bener terima oper gitu. Nah, Jadi saya kalau pikir oh, kalau kalau seperti itu berapa kali Mbak ngejalanin ketemuan, maksudnya eh, jadi satu hari jadi waktu saya apa sih namanya ngelakuin ini tuh itu kan total itu 7 hari ya iya benar-benar 7 seminggu ya. hari. Heeh. 7 hari tapi ada pas ketika hari terakhir itu sebelum saya ada penangkapan itu benar-benar satu harinya itu 3 kali Wah, dan Masya Allah. itu semua di luar Seoul jadi Semua benar-benar di luar Seoul ya. Nah, kalau Gyeonggi-do. padahal dalam jangka waktu 7 hari ya Mbak, itu awal mulanya sampai Mbak kena tangkap itu gimana Mbak? Kalau boleh cerita ini. Demikian tadi sharing kita dengan Mbak Disti untuk bagian yang pertama. Untuk detail dari penangkapan Mbak Disti sampai dengan di penjaranya, bagaimana ceritanya dapat kita saksikan, kita dengarkan lagi di bagian yang berikutnya. Jangan lupa jika konten ini bermanfaat, silahkan di-share agar kawan-kawan yang lain bisa ikut waspada tentang voice phishing di Korea Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.